Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Iksan dengan NIM 23231044. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Azza Nuzullah Putri MPD. Yang dimana materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu materi iklim, musim, dan cuaca. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian cuaca. Apakah teman-teman tahu apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca dapat diartikan sebagai keadaan udara yang ditinjau pada suatu kondisi dan hanya berlaku dalam lingkup wilayah yang sempit. Peninjauan cuaca juga hanya dalam rentang waktu yang sempit. Sebagai contoh adalah laporan cuaca ataupun prediksi cuaca dalam lingkup harian. Hal ini juga dapat kita perhatikan pada saat pembacaan berita mengenai cuaca hari ini dalam koran, radio, ataupun televisi yang memberikan header meliputi waktu dan tempat. Nah, bisa teman-teman lihat pada data laporan cuaca harian yang di atas ini, yang dimana unsur-unsur dari cuaca sendiri meliputi suhu atau temperatur, tekanan udara, kelembaban udara, aliran angin atau udara, dan curah hujan. Dari keseluruhan data yang diperoleh tersebut diakumulasikan dan menjadi data rata-rata cuaca harian dan juga dipergunakan untuk memprediksi keadaan cuaca untuk hari berikutnya. Ruang lingkup cuaca adalah yang berada pada lapisan troposfer atau ketinggian kurang lebih 15 km di dasar permukaan laut. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya, yaitu pengaruh temperatur muka bumi yang banyak berinteraksi dengan lapisan ini. Baik, kita masuk ke unsur cuaca, yang dimana unsur cuaca ini yang pertama ada suhu. Suhu menjadi faktor pertama yang mempengaruhi cuaca. Suhu adalah kondisi dingin atau panasnya di permukaan bumi. Secara umum, radiasi atau paparan matahari memiliki pengaruh langsung terhadap suhu. Daerah yang banyak terkena paparan sinar matahari akan terasa panas. Sebaliknya, jika daerah yang hanya terkena sedikit sinar matahari cenderung terasa dingin. Unsur cuaca yang kedua ada angin. Unsur umumnya, angin sering dikenal sebagai pergerakan udara yang terjadi di permukaan bumi. Adanya perbedaan tekanan udara menyebabkan udara bergerak. Akibatnya terjadi perbedaan antara daerah satu dengan yang lainnya. Beberapa jenis angin yang memberikan pengaruh terhadap cuaca adalah angin pasat, angin musim, serta angin lokal. Unsur cuaca yang ketiga ada kelembapan. Kelembapan dapat diartikan banyaknya air di udara. Semakin banyak air, maka kondisinya juga akan semakin lembab. Umumnya, udara hangat mampu mempertahankan kelembapan lebih tinggi dibandingkan dengan udara dingin. Unsur cuaca yang keempat ada tekanan. Tekanan adalah berat udara yang terjadi di permukaan bumi. Tekanan dipengaruhi oleh angin yang bergerak dari wilayah dengan tekanan tinggi menuju wilayah yang rendah. Tekanan yang rendah secara mendadak dapat menjadi tanda kemunculan badai atau angin kencang. Di sisi lain, jika terjadi kenaikan pada tekanan dapat menandakan cuaca yang sedang. Unsur cuaca yang kelima ada awan. Awan adalah unsur yang terbentuk ketika uap air mendingin di udara. Peristiwa tersebut dapat membentuk tetes air atau kristal es yang kecil. Unsur cuaca yang keenam ada curah hujan. Curah hujan juga merupakan unsur yang berpengaruh terhadap cuaca di bumi. Ketika udara lembab naik ke daerah yang tinggi, maka udara akan mengalami kondensasi. Setelah terjadi kondensasi, udara akan membentuk tetes air yang menjadi awan. Air yang terkandung di awan tersebut bisa jatuh dalam wujud hujan, es, ataupun salju. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis cuaca. Jenis cuaca yang pertama yaitu ada cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang ditandai dengan matahari bersinar jernih dan udara terasa segar atau angin terasa bertiup semilir. Terlihat awan yang berbaris tipis di siang hari seperti kapas yang berwarna putih bersih atau warna merah serta kuning cerah ketika matahari terbit maupun tenggelam. Pada malam hari terlihat bintang memenuhi langit. Pada jenis cuaca yang kedua ada cuaca panas.
Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis cuaca. Jenis cuaca yang pertama yaitu ada cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang ditandai dengan matahari bersinar jernih dan udara terasa segar atau angin terasa bertiup semilir. Terlihat awan yang berbaris tipis di siang hari seperti kapas yang berwarna putih bersih atau warna merah serta kuning cerah ketika matahari terbit maupun tenggelam. Pada malam hari terlihat bintang memenuhi langit. Jenis cuaca yang kedua ada cuaca panas atau kemarau. Pada saat cuaca kemarau, udara terasa kering karena sinar matahari. Pada siang hari, cahaya matahari jatuh tegak lurus ke bumi sehingga terasa sangat kering dan panas. Ketinggian juga dapat menyebabkan udara di beberapa daerah terasa panas. Semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya akan semakin turun. Maka dari itu, temperatur di lokasi landai terasa sangat panas, akan tetapi di rangkaian gunung terasa dingin atau sejuk. Jenis cuaca yang ketiga yaitu cuaca berawan. Terjadi saat terdapat beberapa awan di langit, cahaya matahari tidak terlalu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergabung membentuk awan yang besar dapat berubah menjadi mendung jika kondisi mendukung. Mendung juga bisa berubah menjadi hujan. Nah, apakah teman-teman tahu pengaruh kondisi cuaca terhadap kehidupan manusia? Nah, cuaca bisa berpengaruh pada kegiatan manusia loh. Misalnya, cuaca panas membantu mengeringkan pakaian, lalu petani juga membutuhkan musim hujan untuk menanam jagung dan musim kemarau untuk panen. Keadaan cuaca juga mempengaruhi pakaian yang dikenakan oleh manusia. Manusia akan mengenakan pakaian tebal pada saat musim dingin dan berpakaian tipis di musim panas. Nah, saya akan menjelaskan beberapa pengaruh cuaca dengan pakaian manusia di berbagai daerah. Yang pertama, kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk yang hidup di daerah pegunungan biasanya membuat rumah-rumah beratap rendah. Mata pencaharian mereka adalah berkebun, berternak, dan petani. Pakaian yang dikenakan biasanya tebal untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin. Yang kedua, kehidupan di daerah pantai. Penduduk yang berada di daerah pantai biasanya membuat rumah beratap tinggi. Mata pencaharian mereka berhubungan dengan laut, misalnya menangkap ikan, membuat tambak, petani garam, dan industri pengelolaan ikan laut. Biasanya, pakaian yang mereka gunakan tipis karena cuaca yang panas. Yang ketiga, kehidupan di dataran rendah. Daerah dataran rendah terkadang memiliki sungai berkelok. Mata pencaharian penduduknya yaitu berkebun, beternak, hingga bertani. Sementara di kawasan kota banyak dijumpai industri-industri maju. Penduduk di daerah ini lebih senang mengenakan pakaian yang tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Daerah dataran rendah disebabkan cuaca di daerah dataran rendah tak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata dari cuaca dengan lingkup yang luas dan rentang waktu yang sangat lama, biasanya dari rentang 11 sampai 30 tahun. Iklim di muka bumi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu iklim tropis yang terletak pada 0 sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Iklim subtropis antara 23,5 sampai 40 derajat lintang utara sampai atau lintang selatan, dan iklim sedang pada posisi 40 sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, dan iklim dingin di wilayah kutub 66,5 sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab perubahan iklim. Apakah teman-teman tahu apa yang menyebabkan perubahan iklim? Nah, penyebab perubahan iklim yang pertama adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Ini adalah kondisi di mana suhu global mengalami peningkatan karena energi panas yang terperangkap di atmosfer, seperti karbon dioksida, klorofluorokarbon atau CFC, dan lainnya yang dilepaskan ke atmosfer secara signifikan. Kemudian, gas-gas tersebut menyerap sinar inframerah mirip dengan kaca rumah kaca yang menahan panas di dalamnya. Inilah yang menyebabkan perubahan iklim seperti pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut yang dapat menggenangi kota-kota yang terletak di sekitar pantai. Penyebab yang kedua ada
penipisan lapisan ozon atau ozone depletion. Lapisan ozon adalah lapisan tipis pada bumi yang terbuat dari gas ozon. Gas ini berada di stratosfer yang berfungsi menyerap sinar UV dari matahari. Ketika aktivitas manusia meningkat, maka lapisan ozon ini akan menipis. Bahkan di beberapa tempat seperti di kutub utara dan selatan terdapat lubang pada lapisan ozon tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, terutama di bidang industri, di mana industri sering mengeluarkan zat CFC dari berbagai mesin dan produk, termasuk AC, semprotan aerosol, dan gas dari pabrik. Nah, materi yang terakhir ada musim. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun berdasarkan perubahan cuaca, ekologi, dan lamanya penyinaran matahari di suatu wilayah. Musim terjadi karena bumi mengelilingi matahari dan berotasi pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat. Di dunia ada 4 musim yang umum dikenal, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Masing-masing musim memiliki pola cahaya, suhu, dan cuaca yang berulang setiap tahun. Namun tidak semua tempat di bumi mengalami 4 musim tersebut. Posisi bumi pada matahari mempengaruhi musim di suatu tempat. Misalnya, negara-negara yang berada dekat dengan khatulistiwa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, sekarang kita lihat perbedaan musim, iklim, dan cuaca pada portal berita berikut. Gerak bumi menyebabkan terjadinya musim, iklim, dan cuaca yang berbeda di berbagai wilayah di bumi. Perubahan atmosfer di bumi sangat berkaitan dengan musim, iklim, dan cuaca. Meski saling berkaitan, ketiganya memiliki perbedaan yang berguna untuk bumi. Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang singkat, sedangkan iklim yaitu rata-rata cuaca yang terjadi untuk waktu yang lebih lama.